Bagi orang lain, waduh ini berat, ini berat. Itu bagi kau, bagi saya, ya sudahlah, anggap aja mati bagi diri sendiri. Bagaimana saya tinggal diam dengan orang-orang muda ini yang sulit? Masih ada kelompok orang muda tuh yang sulit membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Istilah saya begitu. Yesus baik buat saya. Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu terkasih, saya akan ajak kita baca nats di dalam 1 Timotius 3. Ini lanjutan pembahasan kita setiap Rabu, masih surat 1 Timotius, eksposisi yang sangat menarik. Ya, saya dapat masukan dari banyak orang dan saya melatih diri saya juga. Ngomong doktrin kalau tidak bisa bikin cair, repot, saudara. Nanti kayak kuliah begitu ya. Jadi sebisa mungkin ya kebergantungan saya kepada Roh Kudus itu yang membuat saya mampu untuk menyeberangkan doktrin dengan cara yang mudah. Itu sulit, saudara-saudara. Saya ini maniak doktrin dan saya pribadi suka banget tuh pengajar yang ketat sekali. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Ya. Tidak semua bisa dengar ini Yunani, Ibrani, apa kan tidak semua. Jadi beberapa teman bilang sama saya, kasih semangat sama saya, pola kayak Bapak tuh bagus gitu loh. Doktrin, tapi kita rasa kok kayak praktis-praktis, cair begitu. Dan itu menambah semangat saya. Ya saya butuh omongan-omongan kayak begitu, asal tulus. Dan sejauh ini saya rasa tulus, makanya saya tambah semangat, tambah semangat. Percayalah, kita butuh juga dorongan orang, kata-kata orang yang membangun ya. Dan kita berharap itu orang-orang dipakai Tuhan. Nah, 1 Timotius 3 mulai ayat 8 ya. Kita akan baca ayat-ayat ini bergantian, nanti ayat 13 kita baca sama-sama ya. Saya dahulu, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ayat 9 jemaat, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. 11. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ya, 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 13:23. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai ayat 13 ini saya mengangkat satu tema, yaitu berani dalam iman. Saudara-saudara, tema kita adalah berani dalam iman, tetapi yang menjadi problem adalah bahwa sepanjang ayat 8 sampai ayat 13 ini Anda tidak akan menemukan dalam terjemahan bahasa Indonesia syarat seputaran berani. Saudara-saudara, Anda baca itu ayat 8 sampai ayat 13, tidak ada tuh keterangan di sana tentang berani. Tapi kenapa kok tahu-tahu saya menyoroti tema seputaran pembahasan kita malam ini, yaitu berani dalam iman. Saudara, kalau lihat ayat 13 sebagai ayat terakhir yang kita baca, berbalas-balasan malam ini, kekasih-kekasih Allah, dikatakan karena mereka yang melayani dengan baik. Yang melayani di sini ada kaitan dengan ayat 8 dan seterusnya, yaitu diaken. Karena melayani itu tak bisa dihindari, itu mirip dengan kata diaken, yaitu diakonos. Ya, diakonos itu pelayan yang lebih rendah dalam hal fungsi, karena mereka adalah pendukung dari penilik atau tua-tua, ya, atau pendeta kalau konteks sekarang, saudara-saudara. Dan ayat ini berkata bahwa mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, ya. Dalam kata Yunani, kedudukan yang baik dia bilang naik satu tangga atau naik satu level. Penafsir tertentu menafsirkan bahwa berarti kalau diakennya baik, lama-lama dia naik tingkat jadi penatua. Kalau diakennya baik, lama-lama dia naik tingkat jadi pendeta. Tetapi ternyata tafsiran seperti ini tidak diterima oleh kebanyakan penafsir. Bahkan John Calvin adalah seorang hamba Tuhan yang sangat kuat di dalam mengeksegesis kitab suci. Saudara-saudara, John Calvin bilang pengertian kedudukan yang baik di sini adalah karena pelayanannya baik, pelayanannya total, dia semakin dihormati.
Dia semakin dihormati. Dan di mana-mana kita lihat ya, kalau ada satu dua orang atau para pelayan, sekalipun dia bukan pendeta, dia bukan pengkhotbah, dia bukan pengajar maksud saya, dia hanyalah pendukung pendeta, tapi karena gaya hidupnya yang betul-betul luar biasa, pelayanannya yang baik, itu penghormatan jemaat orang-orang kepada dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tapi harus ingat, itu hanya berlaku di gereja yang bagus. Bagus yang saya maksud bukan kulit luar, bagus dalam pengajaran. Gereja yang isinya mayoritas jemaat bertobat, dia lihat orang kayak begini, penghargaannya tambah naik, penghargaannya tambah naik, tambah respect dengan orang seperti ini. Tapi orang yang sekalipun melayani baik, jangan harap dia mendapatkan penghormatan lebih tinggi di gereja-gereja yang isinya kambing semua, yang isinya ilalang lebih banyak daripada gandum. Kau tidak akan dihormati. Saya bersyukur bahwa di gereja Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu jemaat mau beri diri diajar. Dan saya sudah punya komitmen sejak jadi gembala di tempat ini, saya memang akan hancurkan potensi-potensi lalang. Walaupun mungkin saya tidak bisa basmi sampai akar-akar, karena nubuatan Alkitab tidak bisa tidak tergenapi bahwa dalam kumpulan gandum pasti ada lalang, tapi sebisa mungkin lalang-lalang itu tidak merajalela dalam gereja. Karena kalau lalang-lalang itu merajalela dalam gereja, maka mereka tidak bisa menghormati para pendukung pelayan yang melayani dengan baik, yang melayani dengan total, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur di gereja ini, saya lihat sulit saya temukan. Kalau sampai saya temukan dengan otoritas yang Tuhan kasih melalui sinode, saya pasti pangkas. Tidak bisa kau tidak menghormati. Tidak usah saya dulu, para pendukung di sekitar saya, kalau mereka sudah berbuat yang terbaik, wajib mereka dihormati lebih lagi. Ya, makanya kita dididik saling menghormati di sini, saling menghargai di sini, saudara-saudara. Makanya minggu lalu saya ambil contoh, misalnya bapak-bapak luar biasa yang memberi diri bantu di parkir. Anda harus hormat mereka, harus hormat mereka. Jangan melihat mereka seperti kebanyakan orang melihat tukang parkir di mana-mana. Bukan, ini orang-orang ini hanya memberi diri. Dan anak-anak Tuhan yang dibentuk di gereja yang pengajarannya kuat, Anda tahu menghargai orang-orang itu. Anda tahu menghargai orang-orang yang bukan hanya parkir, habis ibadah tanpa disuruh dia sudah pilih sampah. Itu orang harus dihargai. Jangan Anda pikir dia lebih rendah dari kita, bukan. Dia memang mau memberi diri di saat mungkin orang lain tidak ada waktu, mungkin mereka mau. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kalau dia sudah punya atau mendapatkan respect yang luar biasa seperti ini, kekasih-kekasih Tuhan, maka ini ayat bilang, saudara-saudara, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Haleluya. Ini menarik. Di sini juga belum ada kata berani nih, sesuai dengan tema kita, karena kita punya tema berani dalam iman. Tapi di sini ternyata kata berani itu dalam terjemahan kita versi bahasa Indonesia dia bilang, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dalam terjemahan King James dia bilang, dalam keberanian yang besar, dalam iman kepada Yesus Kristus, atau dalam iman yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Dalam terjemahan lain misalnya Revised Standard Version dan juga terjemahan New American Standard Bible, dia bilang dalam keyakinan yang besar, dalam iman yang ada dalam Kristus Yesus. Dari New International Version dia bilang dalam kepastian yang besar, dalam iman yang ada dalam Yesus Kristus. Tapi kelihatan tafsiran yang paling pas adalah keberanian yang besar. Hanya terjemahan Indonesia yang pakai kata leluasa. Dalam terjemahan terkemuka yang adalah terjemahan yang dipakai kebanyakan orang, tidak ada kata leluasa. Maka menurut saya, akumulasi dari tafsiran-tafsiran, maksudnya terjemahan-terjemahan ini, karena kebanyakan menitik beratkan kepada berani di dalam menampakkan imannya. Kalau kita bicara berani, ada berani dalam artian
berani ngomong, berani memberitakan. Seperti kita tahu, nats yang sering saya pakai sebagai data kalau kita bicara tentang berani memberitakan, misalnya ketika Petrus dan Yohanes dipenjarakan, lalu sebelum dibebaskan diancam dulu, jangan coba-coba beritakan Injil, jangan coba-coba sembuhkan orang dalam nama Yesus. Dan akhirnya mereka keluar, mereka share kepada kawan-kawan seiman. Ini sharing yang pas kepada orang-orang yang tepat. Lalu mereka berdoa, jemaat itu berdoa, dan dalam penggalan doa mereka di Kisah Para Rasul pasal 4 mulai ayat 29 mereka bilang begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Iya, dan nanti kalau kita lihat di ayat 31, Tuhan kasih, ini permintaan yang Alkitabiah. Orang ancam, kalau beritakan Injil nanti lu mati. Tapi ini tipe orang Kristen yang luar biasa, yang berani. Kalau penakut sudah diancam begitu ya, kita juga pasti mulai jaga-jaga, omong mulai halus-halus, mulai cari aman. Ini tidak. Orang ancam, mereka bilang apa? Berikanlah kepada kami keberanian. Pendeta Budi Asali menyebutnya ini doa mati bagi diri sendiri. Ya, ini jelas doa cari hal. Ini doa cari mati. Orang lagi ancam, bukannya minta perlindungan atau beri hikmat. Beri hikmat tidak, bukan hikmat, bukan tidak butuh. Tambahkan keberanian. Ini kan cari mati. Orang sudah larang kok kau tambah berani. Tapi Tuhan suka dengan orang-orang model begini, ya, karena ini doa, kalau Anda lihat, ini doa ini demi kepentingan kerajaan Allah, demi kepentingan keselamatan jiwa orang lain. Bayangkan kalau mereka ini penakut, lalu mereka tidak minta tambah keberanian, itu artinya mereka tidak peduli keselamatan jiwa orang lain. Ada sejumlah penasehat yang coba memberi nasihat kepada saya, tapi saya harus tolak nasihatnya karena saya lihat nasihatnya itu mereka terlalu orientasi kepada saya supaya kelihatan saya aman, tapi tidak aman bagi orang lain. Misalnya ketika saya bicara tentang jangan nikah beda agama, pacaran beda agama, Pak, jangan omong itu lagi. Oh, tidak bisa, kau tidak cinta pemuda-pemudi itu. Saya cinta mereka. Saya harus jelaskan sampai detail-detail. Apalagi dalam tanya jawab, saya punya hak jawab, saya akan jawab sampai detail. Bagi orang lain, waduh ini berat, ini berat. Itu bagi kau, bagi saya, ya sudahlah, anggap aja mati bagi diri sendiri. Bagaimana saya tinggal diam dengan orang-orang muda ini yang masih ada kelompok orang muda tuh yang sulit membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Istilah saya begitu. Dia belum tahu bedanya di mana. Saya tidak bisa jadi sinode atau gereja atau mimbar yang bilang pokoknya tidak boleh ya. Tidak bolehnya dasarnya apa? Bedanya di mana? Tidak nyambungnya di mana? Tidak alkitabiahnya di mana? Itu harus disampaikan terang benderang. Tidak bisa main iklan, slow-slow bikin antam tegas. Ini contoh orang yang mati bagi diri sendiri. Karena kalau dia main aman, dia tidak sayang jiwa-jiwa. Apalagi zaman sekarang kesempatan banget nih, main lewat media sosial. Walaupun kita tahu ya, ada yang potong editnya itu kurang cocok dengan tujuan penginjilan ya. Kok bisa Pak Philip membahas roh dan potong bepom begitu? Tahu siapa yang potong? Itu kesannya kayak beta ada, aduh. Lagi viral ini. Jadi orang pikir itu kan video lama dong. Edit dong pasang yang bab tua pun di sini. Saudara yang potong-potong, tolong dulu potong yang sifatnya menginjil, jangan yang begitu. Nanti orang pikir kita ini tidak tahu aturan, kita tahu aturan. Ya, jadi kalau mau lihat apa-apa, buat yang suka baper ya, bangun pagi lihat TikTok orang yang ada saya lalu Anda emosi dengan saya. Anda nih bangun doa dulu, baca Alkitab. Lu jangan langsung lihat video, Dias. Coba lu cek itu siapa pu akun, oke? Dia bangun musmarah sama beta ini sudah jadi sasaran gitu loh. Ya kawan-kawan yang potong, mungkin Anda potong bagus, main satu yang baru bangun tidur ini kan agak mengong. Jadi dia agak sambarang. Ya sudah tahu saya bela orang mengong juga, tapi begini. Belum doa, belum baca Alkitab, lihat TikTok langsung emosi. Lu cek kita akun sapung. Pokoknya Melatok punya tuh, kalau TikTok tuh
tidak mengikuti siapapun. Nah itu bepung TikTok dan bepung Instagram. Facebook juga hanya ikut 2 orang, dia ikut Facebook yang di gereja sini dengan siapa gitu. Saya malas ikut orang. Bukan tidak mau, saya ini kan tidak duduk hari-hari kok lihat siapa pun ikut tidak. Jadi, saudara bisa bayangkan kalau orang penau, repot, kasihan. Banyak jiwa-jiwa digiring kepada jalan yang salah. Maka dari itu kenapa waktu Paulus jelaskan tentang perlengkapan senjata alat, tentang peperangan rohani kepada jemaat di kota Efesus itu, Paulus kemudian tutup dengan kewajiban orang berdoa. Dan Paulus bilang tolong doakan semua orang kudus, tapi doakan saya supaya saya berani, kata Paulus kan di Efesus 6 mulai ayat 18. Perhatikan ayat ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Terus 19. Juga untuk aku. Juga untuk aku. Paulus minta didoakan. Doa supaya apa nih? Perhatikan. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Iya, aku buka mulut omong benar, tapi berani. Ada orang tahu kebenaran tapi tidak berani. Ada orang berani tapi ngawur. Maka dua-duanya harus paket lengkap. Berani tapi benar, benar tapi berani. Sekali lagi banyak loh, berani tapi salah. Ujung-ujung kan penjara. Itu berani bodok. Makanya semua saudara saya di sini polisi, orang mengerti hukum di ini gereja, mereka nasihat saya dan nasihat mereka tuh dipakai Tuhan. Pak berani tapi jaga ya Pak, ini siap. Itu benar. Nah, kalau nasihat begitu boleh. Jangan omong sama sekali, tidak bisa, orang lain terhilang nanti. Ada yang berani itu sembarang saja. Nah, di situ bisa salah. Saya memang berangkat dari berani yang salah-salah begini. Pengetahuan pas-pas, tapi soal berani, aduh, ngototnya minta ampun. Sampai pernah tuh salah begitu kan. Maka senior-senior pendeta panggil saya, nasihatin saya. Baik yang di sinode ini maupun dari sinode lain yang mengasihi saya. Telepon saya dan berkata, Pak Mel, kami lihat Tuhan pakai Pak Mel. Tapi Pak Mel tolong hati-hati di bagian ini Pak Mel. Dan itu benar. Waktu itu memang saya pengetahuan kurang. Tapi mau ngomong, meledak. Kelihatan berani, tapi tidak benar. Saya pernah ada di keadaan itu, tahap itu. Makanya sekarang keberaniannya tetap kita minta dari Tuhan, bukan berani bodoh, tapi berani benar. Lalu 20, si Paulus bilang begini lagi, saudara-saudara. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iya, dengan keberanian aku menyatakannya. Nah, saudara-saudara, ini menarik kekasih-kekasih Tuhan. Dan memang, kalau orang Kristen yang betul-betul meyakini bahwa pelayanan kita ini hanya berhasil dengan pertolongan Roh Kudus, roh yang Tuhan karuniakan kepada kita, Alkitab bilang bukan roh ketakutan. Makanya ketika Paulus mengingatkan Timotius, kobarkan tuh karunia. Waktu Tuhan pakai Paulus tumpang tangan, atau penatua lain tumpang tangan kepada Timotius, Tuhan kasih karunia. Bukan karena hamba Tuhannya tumpang tangan, ini hanya cara Tuhan saja. Tapi karunia itu dari Allah, tidak selalu dengan tumpang tangan. Kadang-kadang ibadah begini Tuhan bisa kasih, kan begitu. Lalu Paulus bilang Timotius, tolong kobarkan, jangan padam, kobarkan terus. Sebab Allah tidak beri kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam 2 Timotius pasal 1, mulai ayat 6, perhatikan ayatnya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus yang tumpang tangan dalam hal ini, 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, kita tidak boleh jadi penakut kekasih Tuhan. Karena kalau kita takut kepada manusia, kata Yesus, yang hanya bisa bunuh tubuh, tapi tidak bisa bunuh jiwa, aduh, kita celaka sekali. Pada waktu kita takut kepada manusia, kita melawan Tuhan Allah. Pada waktu kita takut kepada Tuhan Allah, kita tidak takut kepada cara-cara setan yang pakai alat-alatnya untuk intimidasi kita, mau shock terapi kita, tidak bakalan takut. Karena kita ingat, kita lebih berharga dari burung di udara. Burung di udara itu harganya 2 ekor seduit. Itu saja tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Apalagi kita yang harganya, tahu harga kita berapa? Harga kita tuh darah Yesus Kristus. Bayar kita pakai Yesus. Kalau burung di udara 2 ekor seduit. Seduit itu pecahan terkecil waktu itu di Israel. Murah banget.
tapi Allah bilang aku jaga dia, apalagi kamu dan aku. Amin. Makanya dalam Matius 10 ayat 28 itu ayat bilang begini, Bapak Ibu jemaat. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, Ya. tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tidak. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kalau mereka mau coba-coba saja, dan mereka tidak akan bisa bunuh kita kalau sorga tidak ketok palu. Kalau sorga bilang, Mel Atok mati karena tembak, pasti karena tembak. Mau jaga kayak apapun karena tembak. Ahab, Nabi Mika bilang, lu maju lu mati. Anda baca itu firman Allah cerita toh di 1 Raja-Raja 22 tuh. Itu satu hanya tarik sembarang aja pemanah. Panah lari langsung persis di batas baju zirah. Kayak kita di taekwondo kempo ada body protector tuh. Pum, mati. Itu bukan sana jaga, sekali mati. Saudara percaya tidak, Tuhan ini sutradara agung. Amin. Dan dia sutradara agung yang bilang begini, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, masa depan yang indah gilang gemilang. Mau takut apa? Tuhan membuat saya percaya sekali dengan ayat ini. Makanya tidak peduli di Kupang atau di luar Kupang, di Indonesia atau di luar Indonesia, saya pasti hantam yang aneh-aneh. Di Kendari, selesai kegiatan, utusan dari pemerintah, dia pejabat sekaligus ustadz. Dia masuk, nanti saya coba potong videonya ya. Kami sering ikut Bapak di media sosial. Bapak ini bawa damai buat Indonesia. Jadi ya. Tapi kalau ustadz-ustadz yang pemecah belah, saya pasti lawan, Pak. Yesus baik buat saya.